sahabat-sahabat Geni, berjumpa kembali dengan saya Heidi Olivia dari Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua. Hari ini tanggal 18 Maret kita memasuki masa Prapaskah kedua. Kalender liturgi hari ini adalah dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, lalu dilanjutkan ayat 45 sampai 46. Melalui perikop ini saya mengusung tema pelayan yang bersinergi. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk meminta hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya. Kepada mereka katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, adakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang lain, yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rekan-rekan, perumpamaan ini Tuhan Yesus katakan untuk menegur bangsa Israel saat itu. Bangsa Israel mempunyai ahli-ahli Taurat, mempunyai orang-orang Farisi yang sebagian besar, walaupun ada juga yang tidak menyimpang, tetapi kebanyakan dari mereka menyimpang, melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Padahal Allah memberikan kepada mereka kepercayaan untuk membimbing dan mengayomi umat Israel. Tetapi apa yang terjadi? Karena perbuatan-perbuatan mereka justru malah menyimpang. Ketika Tuhan tegur untuk bertobat, utusan-utusan Allah yang adalah nabi-nabi itu dibunuh semuanya. Nabi Yeremia, Yohanes Pembaptis dibunuh. Nah, mereka menjadi penggarap-penggarap anggur yang lalim. Maka Tuhan Yesus berkata, "Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah dari kerajaan itu." Itu ada ayat 43. Maka dulu bangsa Israel yang dipilih Tuhan, sekarang di dalam Kristus semua bangsa dipilih Tuhan. Semua umat di dalam Kristus adalah umat Allah, tidak hanya bangsa Israel saja. Lalu ketika kita semua sekarang mendengar
perumpamaan ini apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Dalam hal ini saya menyoroti penggarap-penggarap anggurnya. Anda, saya, orang-orang yang sudah dibaptis, kaum klerus, pastor, uskup, suster-suster, kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan, penggarap-penggarap anggur Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita kepercayaan untuk membawa umat mengalami Yesus. Kita harus meniru teladan Kristus sendiri, meniru sikap Kristus sendiri. Tetapi tak jarang kita menjadi penggarap anggur yang tidak bijaksana. Kesaksian saya pribadi setelah melayani Tuhan dari tahun 99, saya mengalami Tuhan sampai sekarang saya melayani, itu pun masih banyak gesekan-gesekan yang dari luar maupun dari diri saya sendiri. Bagaimana saya harus mengatasi ego saya, rasa marah saya yang kalau marah meledak-ledak, kedagingan saya, hedon saya, itu terus Tuhan tekan, terus Tuhan kikis. Dan ketika kita mau, maka sedikit demi sedikit kita akan diubahkan seperti Kristus. Dan itu menyakitkan sebenarnya. Tapi yang kita harus lakukan adalah tetap bertahan di dalam Dia. Karena kita orang-orang pilihan Tuhan. Kita adalah penggarap-penggarap anggur yang Tuhan percayakan. Dan Tuhan akan kasih upah berkat-berkatnya. Tetapi itu bukan fokus utama seorang penggarap anggur yang berhikmat dan bijaksana. Dan masih banyak kita sebagai penggarap-penggarap anggur, sesama penggarap-penggarap anggur, sesama pelayan-pelayan Tuhan, suka sikut-sikutan, suka merasa lebih, suka merasa didengarkan, ingin menjabat, tapi setelah menjabat dalam suatu gereja atau persekutuan doa, kita tidak bisa memberikan apa-apa. Kita hanya senang dengan jabatan-jabatan kita, label-label kita, tetapi tidak melakukan perubahan apa-apa, baik untuk sesama maupun untuk diri kita sendiri. Malah kita cenderung bilang, aku ya aku memang orangnya begini, tidak mau berubah, tidak mau ditegur. Ketika kita datang, orang pergi. Yang kita datang seharusnya kita membawa kabar gembira dengan senyum, dengan sukacita, orang menjadi tidak damai. Orang bisa mengatakan, saya baca kitab suci tiap hari, tetapi belum tentu ia melakukan apa yang menjadi isi kitab suci itu dalam kehidupannya sehari-hari. Dan siapa yang bisa menilai itu selain diri kita sendiri dan Allah? Untuk itu menjadi kritik untuk kita semua, agar kita sebagai pelayan bukan hanya bisa mengkritiki orang lain, tetapi juga harus bisa mengkritiki diri sendiri. Kita mengkritik pimpinan ini, kita mengkritikin orang ini dalam melayani kurang ini, kurang itu, tapi ketika kita ditunjuk pun kita baru sadar, kita nggak mau, kita sadar bahwa kita juga nggak bisa dalam posisi itu. Atau sebaliknya, kita malah haus akan puji-pujian terus, sehingga yang kita lakukan hanya perform saja, kita tidak punya relasi apa. Maka di masa Prapaskah ini saya mengajak kita semua introspeksi diri dalam-dalam, begitupun saya. Ingat, sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus. Itu tidak mudah, tetapi jangan jadi penggarap anggur yang masih belum selesai dengan masalah-masalah pribadi dirinya. Kita harus bergandengan tangan, sama-sama berpartner melayani Tuhan, bersinergi, jangan sikut-sikutan, sehingga buah-buah roh itu bisa dirasakan oleh orang di sekelilingnya tanpa kita harus berkata-kata yang indah. Kita akan bisa jadi penggarap-penggarap anggur yang menghasilkan anggur yang manis, dan itu bisa terasa oleh orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati.